Saya Ima Dwi Julianti CGP Angkatan 5 Kota Kendari. Kali ini, saya akan merefleksikan Dwi mingguan saya dalam modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin dengan menggunakan model refleksi 5R. Refleksi model 5R ini dimulai dengan yang pertama reporting. Mendeskripsikan menceritakan ulang peristiwa yang terjadi, CGP akan menceritakan tentang peristiwa yang terjadi selama modul 3.1 ini dipelajari dalam minggu ini. Hal yang telah kami lakukan dalam minggu ini di modul 3.1 adalah bagaimana kami mampu melakukan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, mampu memahami dan menerapkan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan, dan mampu menerapkan strategi pengambilan keputusan. Untuk menghindari adanya isu kode etik kepemimpinan sekolah dan konflik kepentingan. Pemahaman yang diharapkan adalah CGP dapat menjelaskan tentang konsep sekolah sebagai institusi pembentukan karakter dan nilai-nilai kebajikan sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan berbasis etika sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Berikutnya, CGP dapat melakukan praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. CGP dapat mengidentifikasi jenis-jenis paradigma dilema etika yang dihadapi oleh dirinya sendiri maupun orang lain. CGP menunjukkan sikap reflektif, kritis, kreatif, dan terbuka. CGP dapat memilih 3 prinsip yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan dalam dilema etika. CGP dapat menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang diambil dalam dilema etika. CGP bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut. Terkait tentang pengambilan keputusan dalam nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin yang harus dipahami adalah terkait adanya persoalan yang dihadapi tentang dilema etika dan bujukan moral. Secara umum ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika, yaitu paradigma individu melawan masyarakat, rasa keadilan melawan kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, dan yang terakhir adalah jangka panjang melawan jangka pendek. Di dalam modul yang kami pelajari, kami melakukan pemahaman mulai dari diri terkait kasus-kasus dilema etika dan memetakan antara 4 paradigma tersebut di atas. Prinsip dilema etika, etika terkait dengan karsa, karena manusia memiliki kesadaran moral, akal, dan moral 2 dimensi manusia yang saling berkaitan. Rukianti, L. Andriani, Haryatmoko, Etika Pendidikan. Terkait hal tersebut, ketika kita mengalami persoalan atau dihadapkan dengan masalah manakah yang akan kita putuskan, yakni pertama tentang melakukan demi kebaikan orang lain, kedua menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam diri Anda, dan yang ketiga adalah melakukan apa yang Anda harapkan orang lain akan lakukan kepada diri Anda. Nah, mari kita lihat 3 prinsip dilema etika. Kidder, tahun 2009, ketiga prinsip dilema etika: berpikir berbasis hasil akhir and-based thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan rule-based thinking. 3. Berpikir berbasis rasa peduli based thinking. Dalam ketiga prinsip tersebut, manakah yang akan kita putuskan terkait masalah dilema etika? Dalam modul yang kami pelajari, kami diarahkan untuk melihat terlebih dahulu tentang paradigma dilema etika dalam masalah yang dihadapi dan melihat tentang 3 prinsip dilema etika dalam pengambilan keputusan. Sebelum menentukan, kami melakukan 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang tentunya dapat kami pertanggungjawabkan. Berikut 9 langkah yang terdapat dalam modul 3.1 pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan. R berikutnya adalah responding. Merespon, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan, yakni memberikan opini, pertanyaan, atau tindakan yang diambil saat peristiwa berlangsung. Dalam modul 3.1 ini, kami banyak melakukan diskusi dengan mulai dari diri
Dan diskusi ruang kolaborasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan pematik dari modul, dan fasilitator dan kami pula melakukan tanya jawab di ruang kolaborasi terkait persoalan dilema etika. Dan membedakan manakah yang termaksud dilema etika dan bujukan moral. Di mana kami menuliskan kasus yang terjadi, persoalan yang kami hadapi, apakah terkait dilema etika, ataukah bujukan moral, sehingga kami pun sangat paham seperti apa kasus yang terkait dilema etika dan bujukan moral. Sehingga kami pun sangat paham seperti apa kasus yang terkait dilema etika dan bujukan moral. Dipandu oleh fasilitator, saat kami melakukan tanya jawab terkait kasus tersebut, dan memberikan solusi tentang 9 langkah pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut R3 Relating. Mengaitkan hubungan peristiwa antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi yang dimiliki. Kaitan antara teori yang kami dapat dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Terkait adanya dilema etika dan bujukan moral, bagaimana kami melihat kasus yang tergolong 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Saya menjadi yakin dengan mengetahui teori tersebut. Saya dan rekan-rekan CGP lainnya Angkatan 5 akan lebih mudah mengambil keputusan yang berpusat kepada murid utamanya dalam konteks kami sebagai pemimpin pembelajaran. Dan kami dapat memberikan pula pemahaman kepada teman rekan sejawat dan rekan guru, serta pimpinan melalui diseminasi mengenai informasi yang kami dapatkan dalam teori pengambilan keputusan tersebut. PR yang keempat, reasoning. Menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, lalu mengambil beberapa perspektif lain, yaitu dari teori atau kejadian lain yang serupa untuk mendukung analisis tersebut. Hal yang paling saya alami terkait materi modul 3.1 ini adalah ketika saya menghubungkan antara kasus yang saya alami dengan teori ini secara nyata terkait kasus dilema etika yang saya hadapi sebagai wali kelas. Kasus itu pula saya tuangkan dalam diskusi kami di aksi nyata bersama fasilitator dan rekan CGP lainnya. Sehingga saya mampu mengkaji ulang dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan saya pertanggungjawabkan secara nyata. Dan teori lain yang saya hubungkan tentang 9 langkah tersebut dengan teori menurut Eisenhower dalam Lunenburg. 2010 pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir, yang kelima, reconstructing. Merancang ulang menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian yang serupa di masa mendatang. Dari hasil teori dan praktik yang kami lakukan dalam modul ini terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin pembelajaran. Hal yang akan saya lakukan adalah memulai merencanakan hal-hal terkait saya sebagai wali kelas utamanya dan sebagai guru bidang studi. Hal yang akan saya lakukan adalah memulai merencanakan hal-hal terkait saya sebagai wali kelas utamanya dan sebagai guru bidang studi. Ketika murid-murid saya mendapatkan persoalan-persoalan terkait dilema etika, membuat catatan daftar terprosedur, mengikuti langkah-langkah 9 pengambilan keputusan yang tentunya berpihak kepada murid dengan melihat 4 paradigma dan 3 prinsip dalam kasus dilema etika tersebut. Dan yang terakhir adalah selalu berdiskusi dengan atasan dalam hal pengambilan keputusan. Itulah tadi jurnal refleksi mingguan saya pada modul 3.1. Terima kasih telah menyaksikan, sampai ketemu jurnal refleksi selanjutnya. Terima kasih.